Tempat pesugihan, hati-hati loh. Orang ujung aspal nanti tidak terima lagi tempatnya dibilang tempat pesugihan. Jadi kita tuh sekarang harus hati-hati dengan omongan itu. Karena bisa jadi duri buat kita sendiri. Betul, tempatnya ya kalau untuk diliput, nanti didengar lagi oleh orang ujung aspal. Wah, itu di persidangan si Febriansa mengatakan daerah kita ini tempat pesugihan, kamu dilaporin lagi, repot lagi. Itu kan, ya makanya saya bilang dulu tempat dulu itu emang Keranggan seperti itu. Saya tanya tadi sampai sekarang masih. Ada spesifiknya untuk yang pesugihannya sekarang saya sudah jarang melihat. Kan saya bilang saya tugas di sana 4 tahun. Betul, kan saya bilang dari dulu tempat jin buangan itu emang melekat dari orang-orang yang ada di Keranggan. Karena saya lahir di Pondok Gede yang mulia. Makanya saya tahu sampai sekarang kalau untuk tempat angker dan segala macam ya tetap yang ada di sampai sekarang memang di Keranggan yang mulia. Karena di situ ada makan keramat, di situ ada terbagi keranggan tua sama keranggan muda. Nah, saya hanya mengingatkan. Iya makanya. Iya betul, makanya saya mau menjelaskan spesifik juga karena saya juga paham dengan takut saya berhati-hati tadi kata yang mulia dalam berbicara takut berbalik ke saya juga gitu. Iya, saya hanya mengingatkan ya. Itu saudara ya. Nah, kalau reaksi tadi saudara bicara reaksi. Ada reaksi dari masyarakat Kalimantan yang saudara dengar dari teman-temanmu di SEMI. Benar yang mulia. Ya. Apa yang disampaikan dan siapa yang menyampaikan tentang itu? Ketua SEMI wilayah Kalimantan Timur. Ketua SEMI wilayah Kalimantan Timur menyampaikannya secara organisasi, bersurat, atau dari mulut ke mulut, atau lewat chat WA misalkan. Saya by phone. By phone. Dan beberapa bulan yang lalu belakang dia sempat ke Jakarta juga. Jadi saudara ditelepon. Saudara ya, bukan bintang ya. Bukan yang mulia. Ya, saudara ditelepon oleh siapa? Afri. Ketua SEMI Kalimantan Timur, wilayah Kalimantan Timur. Apa yang disampaikan oleh Afri itu? Terkait dengan video yang viral tentang wilayahnya dia yang disebut dengan tempat jin buang anak. Dia merasa tempat dia nggak layak menjadi suatu tempat ibu kota yang mulia. Jadi mendistribusikan suatu tempat dia yang orang Kalimantan juga, walaupun dicampur, dia merasakan tidak pantas disebutkan mendistribusikan wilayahnya dia yang mulia. Jadi mereka tidak terima lah ya, merasa diskreditkan. Daerahnya dikatakan tempat jin buang anak. Kapan itu? Afri menelepon saudara itu kapan? Berapa bulan yang lalu yang mulia? Tidak, tepatnya ingatnya. Di bulan Januari atau Februari gitu. Di bulan Januari, saudara menonton video di sekretariat tanggal berapa? Tanggal hari Jumat yang mulia. Hari Jumat Tanggalnya saya lupa, tapi di Januari juga. Di bulan Januari. Telepon sudah dihubungi oleh Afri ini sebelum atau sesudah saudara menonton? Sesudah menonton. Sesudah. Jadi saudara nonton dulu. Saya nonton dulu apa isinya. Tapi saudara barusan menerangkan bahwa masyarakat di Kalimantan tidak terima. Padahal saudara baru menonton. Dan informasi itu diperoleh karena saudara Afri menelepon saudara setelah saudara menonton video. Bagaimana saudara tahu sebelumnya saudara Afri menelepon, saudara sudah punya kesimpulan bahwa dengan kata-kata terdakwa tentang tempat jin buang anak, masyarakat Kalimantan tidak terima. Iya, saya dapat info dari Afri yang mulia. Lalu saya diupdate lagi terkait dengan apa yang terjadi di Kalimantan. Saudara kan menonton dulu. Betul. Pada saat saudara menonton belum ada informasi dari Kalimantan.
Ustaz? Belum. Belum. Ya, belum terjadi kegaduhan. Bukan kegaduhan, belum terjadi reaksi. Belum, saya coba saya ditelepon sama Apri. Saya tanya kondisinya seperti apa. Bentar, diruntut dulu. Kita hanya ingin tahu kapan sih sebetulnya mulai ramai kan gitu. Saudara hari Jumat di bulan Januari 2022 menonton video dari unggahan yang ada di beranda saudara, ya, di beranda Facebook, ditonton. Tentang hal ini, apakah sudah ada orang yang berkomentar atau dengar tentang video ini? Sudah yang mulia. Makanya saya coba searching di Siapa saja atau pihak mana yang mulai memperbincangkan tentang video itu? teman-teman saya di rumah, di organisasi juga banyak. Di rumah, di organisasi memperbincangkan itu. Benar ya, mulia. Apa katanya? Apa komentar mereka? Terkait dengan perpindahan ibu kota negara, terus terkait dengan tempat jin buang anak itu. Tempat jin buang anak itu. Nah itu kan si Apri belum telepon ya. Baru telepon berapa hari kemudian? Saya ditelepon tuh seminggu atau berapa hari lalu gitu, Pak. Seminggu kemudian. Kurang lebihnya saya kurang ingat, Pak. Jadi Jumat berikutnya ya, baru telepon. Teleponnya merasa keberatan lah ya, keberatan dengan istilah tempat jin buang anak tersebut. Baik, berarti itu menurut orang-orang yang ada di Kalimantan begitu ya. Kalau menurut saudara istilah tadi tempat yang sepi ya, angker dan tempat pesugihan, hati-hati loh. Orang ujung aspal nanti tidak terima lagi tempatnya dibilang tempat pesugihan. Jadi kita tuh sekarang harus hati-hati dengan omongan itu, karena bisa jadi duri buat kita sendiri. Betul, tempatnya ya kalau untuk diliput, nanti didengar lagi oleh orang ujung aspal. Wah itu di persidangan si Febriansa mengatakan daerah kita ini tempat pesugihan, kamu dilaporin lagi, repot lagi. Itu kan, ya makanya saya bilang dulu tempat dulu itu emang Keranggan seperti itu. Saya tanya tadi sampai sekarang masih. Ada spesifiknya ya, untuk yang pesugihannya sekarang saya sudah jarang melihat. Kan saya bilang saya tugas di sana 4 tahun. Betul, kan saya bilang dari dulu tempat jin buang anak itu emang melekat dari orang-orang yang ada di Keranggan. Karena saya lahir di Pondok Gede yang mulia. Makanya saya tahu sampai sekarang kalau untuk tempat angker dan segala macam ya tetap yang ada di sampai sekarang memang di Keranggan yang mulia. Karena di situ ada makan keramat, di situ ada terbagi keranggan tua sama keranggan muda. Nah, saya hanya mengingatkan. Iya makanya. Iya betul, makanya saya mau menjelaskan spesifik juga karena saya juga paham dengan takut saya berhati-hati tadi kata yang mulia dalam berbicara takut berbalik ke saya juga gitu. Iya, saya hanya mengingatkan ya. Tadi jelas sekali, itu saudara ralat ya. Sekarang masih. Kata siapa? Kata orang. Di mana? Di ujung aspal. Masih lumayan ini daya ingatnya. Ya, saya masih ingat itu tadi. Saudara mengatakan itu. Jadi hati-hati. Baik ya, kembali lagi ke persoalan. Saudara sudah pernah ke Kalimantan? Sudah ya mulia. Sudah pernah tepatnya ke lokasi IKN yang akan dijadikan lokasi IKN? Sudah pernah? Belum ya mulia. Oh belum pernah. Tadinya saya mau tanya kondisinya seperti apa. Berarti kalau saya tanya situasi di sana tidak tahu lah ya. Jadi pengetahuan saudara ini berasal dari penayangan video. Dan menurut saudara yang tidak seharusnya dikatakan terdakwa adalah tempat jin buang anak. Kemudian terdakwa juga mengatakan mengenai limbah B3 dan lubang tambang, tapi kaitannya seperti apa saudara tidak tahu? Benar ya? Benar mulia. Dalam konteks apa terdakwa bicara juga tidak tahu? Benar yang mulia. Tidak tahu. Silakan Pak. Terima kasih Majelis Hakim. Saksi ya, tadi saudara saksi menerangkan bahwa mengetahui juga selain daripada melihat sendiri, itu ada info dari Afri.
selaku Ketua Wilayah Kaltim. Seperti itu saksi ya. Ada nggak Afri itu juga menyampaikan ke saudara, entah melalui sarana WA atau telepon atau apa, terkait dengan situasi pada saat itu, berupa dokumen atau apa, Terkait dengan situasi di Kalimantan pada saat itu? pada saat itu, pada saat saya telepon atau gimana? Ya, setelah telepon atau sebelumnya, maksudnya adakah komunikasi melalui WA kah atau telepon terkait Telepon. situasi pada saat Telepon. itu? Dia memberitahu situasinya agak panas di sana, agak Seperti apa? gaduh, agak onar karena banyak ada beberapa yang demo juga. Sampai yang saya dengar di sana sampai ada yang mutar-mutar di atas itu, apa kayak kuyang gitu apa? Saya lupa itu. Nah, itu maksudnya begini tadi, biar lebih pasti dan jelas, itu saudara dapat peroleh dari si Afri, kan seperti itu. Itu melalui sarana telepon, ataukah si Afri itu mengirim biodata dalam artian dokumentasi, video, foto, atau apa itu maksudnya? Ada dokumentasinya, ada by phone juga. Oh, berarti dua-duanya? Ada. Selain daripada telepon, juga mengirimkan berupa foto-foto video gitu? Foto aja. Foto ya? Foto saya foto. Nah, kalau tadi saksi bilang tadi ada yang berputar-putar apa tadi istilahnya itu By phone. itu apa? By phone. Penyampainya Afri? Penyampaian Afri. Seperti itu ya? Hmm. Saya lanjutkan. Tadi saksi juga menyampaikan bahwa tahu itu pada saat di sekretariat SEMI, kan seperti itu? Betul. Nah, kejadian ini, baik telepon mau dikirim dokumentasi, baik video maupun foto, itu pas pada saat di situ atau di tempat yang berbeda? Saya kebetulan sudah 3 tahun ini di sekretariat terus. Tinggal di situ, saudara? Iya betul. Nah, pas pada saat si Afri mengirimkan hal tersebut, itu diketahui dari rekan saudara kah atau secara personal? Jadi sepersonal juga ke pengurus besar juga. Berarti saudara meneruskan gitu? Bukan, dia juga menguruskan ke pengurus besar Ketua Bintang. Oh, berarti selain daripada Japri ke saudara, si Afri juga menghubungi secara personal ke Ketua Umum, seperti itu? Betul. Nah, kemarin juga sudah diperdengarkan keterangan si Bintang dan si Hengki ya. Nah, apakah pada saat kejadian itu saudara juga tahu terkait dengan apa yang dilakukan ketua saudara sehingga melakukan laporan ini? Saya tahu. Seperti apa ceritanya? Ceritanya pada saat itu saya masih di sekretariat lagi bersih-bersih. Gak lama Ketua Bintang dan ketua-ketua bidang yang lainnya hadir bersama dengan Direktur LBH SEMI mendiskusikan tentang ini, langsung memutuskan untuk melaporkan kasus ini. Melaporkan. Pada saat melaporkan itu secara terpisah atau bareng-bareng antara saudara Bintang dengan si Hengki itu? Yang saya ke sana bersama ada 6 atau 7 orang. Termasuk Bintang? Termasuk Bintang. Dari SEMI? Ada Hengki, ada Bang Bintang, ada Direktur LBH SEMI, ada Ketua Bidang Pemakaran kita, ada Bidang Ketua Hukum dan HAM, ada Ma'alwi, ada saya, ada SEMI Cabang Jakarta Pusat juga ada 2 orang. Oke, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan ke video. Tadi saksi menerangkan bahwa saudara melihat video dengan durasi kurang lebih 2 jam sekian, kurang lebih, di mana judulnya Tolak Oligarki dan seterusnya. Di mana saudara berawal tadi dapatkan dari Facebook, terus saudara buka ke YouTube Bang Edi, seperti itu. Nah, Betul. dalam YouTube itu, apakah selain dari judul Tolak Oligarki itu tadi, saudara melihat judul-judul lain di YouTube Bang Edi itu? Seperti apa isinya YouTube Bang Edi itu, seperti apa saudara mengetahui? Iya, saya coba buka beberapa video. Ada tanggal 10 Januari terkait dengan bisnis anak presiden segala macamnya, terus ada yang terkait dengan penyuntik modal dari anaknya presiden itu perusahaan ilegal, dan ada juga 2 kali di upload tanggal 17 dan 18 Januari dengan yang sama, isinya yang sama. Yang dengan 17 Januari kan tentang oligarki, yang 18 Januari ini sama isinya walaupun beda judulnya. Jadi ada video-video yang saudara lihat?
Nah ini yang saya tertarik terkait dengan yang saudara sampaikan tadi terkait dengan judul tolak oligarki dengan durasi 2 jam lebih. Itu terkait dalam akun YouTube Bang Edi Channel, itu video tanggal berapa? Tolak oligarki, Iya. 17 Januari. 17. Nah tadi saudara saksi kan menyampaikan bahwa di tanggal 18 saudara juga sempat melihat video itu. Maksudnya video lain kan atau? Video lain yang diupload sama, cuma jangka waktunya cuma 23 menit. Judulnya sama. Judulnya berbeda. Judulnya berbeda. Terkait substansi isinya Substansinya sama. isinya kurang lebih sama, tapi durasinya lebih pendek, Lebih 20 sekian menit itu ya. Tapi isinya kurang lebih dari yang video tanggal 17. Betul. Seperti itu. Berarti Betul. saudara setelah mengetahui adanya tayangan yang viral itu, saudara sempat menelusuri dari akun video YouTube Bang Edi itu ya. Betul. Oke, saya lanjutkan. Kembali lagi ke terkait dengan saudara Afri. Karena ini kan munculkan berawal dari Semi Cabang Kalimantan Timur. yang ketuanya si Afri ini kan. Betul. Nah, ada nggak sepengetahuan saksi si Afri menyampaikan terkait dengan hal-hal yang sangat genting atau istilah kata itu ini harus ditindaklanjuti itu yang menurut saksi ketahui sejauh mana sehingga dari pusat itu melanjutkanlah pelaporan ke pihak yang berwajib. Jadi meminta untuk pengurus pusat untuk mengambil langkah strategis nasional terkait dengan permasalahan yang ada isu di sana dengan berdasarkan dari Semi Cabang Kalimantan Timur yang saat itu sangat onar yang Afri sampaikan gitu. Ada banyak kegaduhan dan keresahan dari masyarakat dan banyak cuitan-cuitan di Twitter yang menurut saya langsung viral. Nah, terkait apa yang disampaikan si Afri tadi, itu ada nggak dari saudara juga menyampaikan bahwa apakah itu secara pribadi atau mewakili dari Semi Kaltim atau bagaimana? Sempat nggak ada percakapan seperti itu? Saya pribadi. Secara Kalau saya sama Afri pribadi. pribadi. Kalau saya sama Afri. Enggak, maksudnya secara pribadi tadi, saudara sudah menyampaikan nggak dalam komunikasi terkait dengan yang disampaikan Afri itu mewakili pribadinya dia atau Semi di Kaltim sehingga yang pusat juga meneruskan gitu loh? Semi di Kaltim juga resah juga karena menyampaikan ke ketua umum pengurus besar. Jadi secara keorganisasian. Betul. Karena waktu itu saya masih dalam menjabat sebagai pengurus wilayah Jakarta. Izin melanjutkan, saudara saksi, kan pada akhirnya saudara Bintang Wahyu Pamungkas melaporkan. Saputra, izin Ya? Saputra. Bintang Wahyu Pamungkas. Saputra. Ya. Pada akhirnya melaporkan terdakwa ke Bareskrim. Betul. Pertanyaan saya, inisiatif saudara Bintang itu melaporkan, apakah itu merupakan inisiatif pribadinya atau mewakili keinginan organisasi? Keinginan organisasi dengan berlandaskan dari desakan wilayah Kalimantan Timur. Saya pengen tahu itu, tadi kan jawabannya keinginan organisasi gimana? Apakah sebelumnya diadakan rapat Semi pusat maupun di daerah sehingga ada suatu kesepakatan untuk melaporkan itu? Ada Dari mana saja yang dilibatkan? Semi daerah mana saja? informasi dari Semi Cabang Kalimantan Timur, di Semi wilayah Kalimantan Timur. Informasi yang didapat dan disampaikan ke pengurus besar dan pengurus besar. Di situ waktu itu ada yang bilang ada direktur LBH Semi itu berkoordinasi di LBH terkait dengan ini masuk apa enggak, apa yang harus kita lakukan, langkah hukum seperti apa, baru kita ketua Bintang mencoba untuk langsung konsultasi ke Bareskrim untuk melaporkan. Pada saat saudara Bintang melapor ke Bareskrim, siapa saja dari anggota Semi yang ikut ke sana? Direktur LBH Semi, ketua bidang kepemudaan dan kemahasiswaan, ketua bidang organisasi dan keanggotaan, lalu saya sendiri sebagai pengurus wilayah Jakarta, lalu ada dua orang dari Semi Jakarta Pusat, cabang Jakarta Pusat, terus ada dari
mengurus ketua bidang Hankam, pertahanan dan keamanan. Kalau saudara saksi sendiri di SEMI menduduki jabatan apa? Kalau sekarang saya di pengurusan besar Apa tugas dan fungsi? sebagai Wabentum Organisasi dan Keanggotaan, Wakil Bendahara Umum. Apakah ada dasar organisasi saudara untuk melakukan seperti kayak pelaporan tadi gitu? Ada dasarnya? Ada Di mana? Bisa saudara jelaskan ke di PO, di peraturan organisasi, dan rapat harian untuk kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan polemik ataupun isu-isu yang ada di wilayah dan cabang. Dan di PO itu ada menjelaskan pengurus besar dapat mengambil kebijakan-kebijakan strategis nasional terkait dengan isu-isu nasional ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah atau cabang. Selain laporan terkait perkara terdakwa, apakah sebelumnya saya juga pernah buat laporan-laporan untuk perkara atau permasalahan yang sama ke pihak yang berwajib? Pernah Apa? Bisa Ferdinand disebutkan? Huttayan, lalu Olivia Jensen terkait penghinaan lambang negara, lalu kemarin tentang Dinar Kenji yang pada saat pandemi. Jadi bukan kali pertama ini. Bukan kali pertama, makanya saya bilang bukan kali pertama. Sekarang untuk SEMI, apakah SEMI ini mempunyai organisasi Indo atau berdiri sendiri? SEMI punya organisasi induk, yaitu Syarikat Islam. Tapi pada dasarnya, SEMI merupakan independen dari mahasiswa sendiri. Independen, tidak bisa terlepas dari organisasi induknya ya. Yang seperti yang saudara jelaskan di PO-nya tadi. Oke, dilanjutkan ke rekan saya.